Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Masnun Siregar, mahasiswi dari Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari lokal P5C dengan NIM 2011-90-105. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fikih 1 yang langsung dibimbing oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum syara. Secara etimologis, hukum atau al-hukum itu mencegah atau memutuskan. Sedangkan terminologi usul fikih, hukum itu berarti, secara terminologi ada beberapa definisi yang dimukakan oleh para ulama tentang al-hukum. Di antaranya menurut Wahab Az-Zuhaili, beliau mengatakan hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan juga ketentuan. Kemudian Abdul Wahab Khalaf, beliau mengatakan dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat kitab Allah Subhanahu wa taala dalam definisi di atas dengan tuntutan syar'i yang bertujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan Allah tetapi juga ditentukan oleh Rasulullah. Kemudian menurut Amir Syarifuddin, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah lakunya manusia yang ditetapkan dan juga diakui oleh suatu negara. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat sebagai setiap individu di masyarakat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian, hukum syara itu adalah kitab atau titah Allah yang menyangkut tindak mukallaf dalam membentukkan tuntutan, pilihan, dan juga perbuatan tersebut, atau dalam bentuk ketentuan, misalnya kitab Allah Subhanahu wa taala seperti yang berbunyi dirikanlah sholat atau janganlah kamu memakan harta yang riba. Sedangkan menurut ahli fikih, hukum syara adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Misalnya tentang wajibnya sholat bagi setiap umat muslim dan juga pengaruh dari titahnya Allah yang menyuruh sholat atau haramnya memakan harta yang riba. Sebagai akibat dari larangannya Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita untuk memakan harta yang riba. Sedangkan terdapat pula perbedaan hukum syara di kalangan ulama usul fikih dan juga ulama fikih. Nah, di kalangan ulama fikih yang dimaksud dengan hukum syara itu adalah sifat-sifat dari suatu perbuatan mukallaf yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan yang lainnya. Nah, sedangkan di kalangan ulama usul fikih yang dimaksud dengan hukum syara tersebut adalah dua pengertian dari Al-Quran dan juga hadis yang mengandung hukum syara dan menjadi dalil sifat suatu perbuatan mukallaf dan sifat dari perbuatan mukallaf itu tersendiri seperti wajib dan juga haram. Nah, contohnya seperti di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakiin, yang memiliki arti laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah engkau beserta orang yang rukuk. Dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qintaratul islami, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat itu jembatannya Islam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sahabat Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Menurut ulama usul fikih, kedua ayat tersebut merupakan hukum syara karena keduanya merupakan titah Allah Subhanahu wa taala terhadap mukallaf. Nah, jadi hukum syara itu adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersifat mengikat bagi setiap umat Islam. Nah, hukum syara juga merupakan acuan dalam tindakan dari umat manusia yang beragama Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari sesuai dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Kemudian, hukum syara itu ada pembagiannya. Dari uraian yang dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hukum syara itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga termasuk hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik dalam bentuk talab. Nah, yang dimaksud dengan talab itu sendiri adalah tuntutan atau perintah untuk melakukan perbuatan atau larangan meninggalkan suatu perbuatan. Atau yang bisa disebut juga dengan takhir. Nah, takhir itu adalah
takhir pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Dan juga ada wadi'i. Nah, wadi'i itu adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan suatu sebagai penyebab. Kemudian secara garis besar hukum syarak itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum taklifi dan juga hukum wadi'i. Nah, yang dimaksud dengan hukum taklifi itu menurut para ahli usul fikih adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk perintah ataupun anjuran. Nah, bagian ini disebut juga dengan hukum taklifi karena sebagaimana segala sesuatu yang mengunjung perintah untuk perbuatan ataupun tidak berbuat, dan juga untuk memilih berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu perbuatan. Kemudian hukum wadi'i yaitu firman Allah yang berbentuk wadi'i, yaitu seperti ketentuan yang menjadikan suatu ketetapan hukum. Nah, yang dimaksud dengan hukum wadi'i itu juga adalah kitab ataupun tuntunan syar'i yang mengandung pengertian bahwa terwujudnya sesuatu perbuatan yang bertunjuk di mana faktor penyebab dan syarat yang disyariatkan oleh syar'i telah dipenuhi dan juga dijadikan syarat perbuatan oleh orang-orang mukallaf secara syar'i. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.